Izin Pak Kadis, saya dengar informasi saat ini kan kita situasi pandemi ya, walaupun pandemi sudah mulai menurun ya. Nah, saat ini untuk bergulirnya bantuan sosial kepada masyarakat khusus di Kota Unimbar sampai sejauh mana ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Sosial Kabupaten Kota Barat sampai saat ini baru melaksanakan tugas kurang lebih 6 hari ini. Jadi untuk persisnya bantuan sosial yang ada di Kabupaten Barat terkait banjir beberapa waktu yang lalu, sampai sini masih secara belum begitu memahami. Jadi untuk jelasnya supaya clear semuanya, yang lebih memahami adalah sekretaris dinas sosial yang kebetulan saat ini berada di samping saya, Bapak Sanitro. Oke, Pak Sanitro, saya dengar informasi sampai sudah menguasai hiruk-pikuk ya terkait dengan bantuan sosial yang telah bergulir ya. Nah, intinya selama ini dalam kurun waktu di saat pandemi bantuan sosial kan terus bergulir. Apa aja Bang yang selama ini digulirkan Bang? Terima kasih. Yang pertama adalah terkait program nasional, di dalamnya itu ada PKH, ada PNT dan BST. Itu sudah tersalurkan semua sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat khususnya Kemensos, dan masyarakat yang terdata di dalam DTKS yang berhak menerima sudah kita salurkan. Jadi sampai saat ini sudah tahap keempat penyalurannya untuk yang program nasional. Untuk kegiatan di Kabupaten Kota Barat sendiri terkait dengan COVID, kami ada program pemberian untuk pasien yang terkonfirmasi COVID sebanyak 750 pasien, dan sekarang baru tersalur sekitar 375 karena memang dimulai pada bulan Juli sampai Desember ini tahap pertama sudah selesai. Dan selanjutnya juga ada program pemberian paket sembako untuk nakes, karena nakes ini ujung tombak kita dalam hal perawatan pasien terkonfirmasi COVID di rumah sakit. Dengan adanya bantuan ini diharapkan paling tidak memberikan, karena memang dimulai pada bulan Juli sampai Desember ini tahap pertama sudah selesai. Dan selanjutnya juga ada program pemberian paket sembako untuk nakes, karena nakes ini ujung tombak kita dalam hal perawatan pasien terkonfirmasi COVID di rumah sakit. Dengan adanya bantuan ini diharapkan paling tidak memberikan semangat kepada nakes untuk bekerja lebih baik dalam melayani atau merawat pasien. Selanjutnya terkait banjir di Kabupaten Kota Barat yang dimulai pada bulan Juli, itu yang pertama adalah Arut Utara, selanjutnya juga di Kolam, itu hampir bersamaan. Paket yang kami salurkan itu ada 700, 400 itu untuk Kecamatan Arut Utara sebanyak 10 desa kecuali Riam, dan di Kolam itu ada 300 paket sebanyak 5 desa kelurahan, 3 desa dan 2 kelurahan, jadi ada 300. Dan selanjutnya antara Agustus sampai September itu khususnya di Kecamatan Arus Selatan sebanyak 700 paket, sebarannya di pinggiran Sungai Arut. Mungkin itu informasi pertama yang dapat kami sampaikan. Oke, Bang, kalau kita berbicara tadi bantuan sosial yang pada intinya terkait dengan situasi kebencanaan ya, termasuk banjir tadi ya. Itu bentuknya apa Bang yang disalurkan kepada warga tadi Bang? Paket yang kami sampaikan berdasarkan arahan Bupati Kota Barat adalah berupa sembako, itu beras 10 kilo, minyak itu 2 liter, telur 1 piring, dan mie 1 dus. Jadi masing-masing kakak dapatnya satu paket itu beras 10 kilo, minyak 2 liter, telur 1 piring, dan mie 1 dus.
Sifatnya bantuan nih, apakah ini bergulir setiap bulan hanya sebatas di saat kejadian, Bang? Ya, jadi bantuan ini bentuk perhatian Bupati kita terhadap masyarakat yang terkena banjir dan itu disalurkan hanya satu kali. Apabila nanti terjadi banjir yang lebih parah lagi, kami ada punya stok beras cadangan pemerintah sebanyak 100 ton yang bisa disalurkan ketika nanti BPBD itu menerbitkan atau mengeluarkan surat tanggap darurat bencana, maka itu bisa dicalurkan melalui mekanisme yang ada. Kalau terkait dengan yang terkonfirmasi COVID, apakah ini juga akan bergulir? Sifatnya bantuan nih, apakah ini bergulir setiap bulan hanya sebatas di saat kejadian, Bang? Ya, jadi bantuan ini bentuk perhatian Bupati kita terhadap masyarakat yang terkena banjir dan itu disalurkan hanya satu kali. Apabila nanti terjadi banjir yang lebih parah lagi, kami ada punya stok beras cadangan pemerintah sebanyak 100 ton yang bisa disalurkan ketika nanti BPBD itu menerbitkan atau mengeluarkan surat tanggap darurat bencana, maka itu bisa dicalurkan melalui mekanisme yang ada. Kalau terkait dengan yang terkonfirmasi COVID, apakah ini juga akan bergulir setiap bulannya atau bagaimana, Bang? Jadi dana ini kan itu masuk di BTP, jadi per tahun anggaran. Jadi kalau misalkan tahun anggaran ini sudah selesai, terkonfirmasi COVID itu misalkan jatahnya 700, maka yang 700 ini kita bantu. Nah selanjutnya tahun berikutnya ketika ini semakin, kalau masih ada dengan pandemi yang mungkin dia masuk ke jalur merah, maka itu mungkin kami bantu lebih lanjut. Mungkin harapan selaku kepala dinas yang baru lah, artinya pada intinya yang mana ini sudah tersalurkan kepada masyarakat yang sudah berjalan. Mungkin ada harapannya, Bang, sebagai Kadis. Saat ini saya lebih fokus ke penyempurnaan data. Jadi di hampir seluruh Indonesia, masalah krusial di dinas sosial itu pengetahuan saya itu data. Jadi karena kita dinas sosial ini adalah sebagai user, sebagai pengguna dari data tersebut, kita terus berkomunikasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil. Kemudian kita juga mencoba terus memverifikasi data yang ada untuk kevalidan data itu sendiri. Dan harapan kita semoga dengan validnya data ini saluran yang kita sampaikan ke masyarakat itu tepat sasaran. Oke. Demikian wawancara kami kepada Kepala Dinas Sosial yang didampingi Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Barat.